Kalau misalnya ada orang yang mau ambil 1 course aja kita dapat cuan, kalau ada orang yang mau ambil 10 course dapat cuan lebih banyak. Orang jadi selesaikan course-nya, audiens kita jadi benar-benar belajar, jadi benar-benar dapat intinya dan benar-benar bertransformasi. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Hai, balik lagi bareng aku Umar di Passion Jadi Uang. Podcast Cerita Pembelajar season 30 bahas tentang menjadi infopreneur. Banyak yang bingung ketika membuat ebook dan akhirnya malah terkena kutukan pengetahuan. Apa itu kutukan pengetahuan? Curse of knowledge. Kita yang udah ngerti, udah paham terhadap bidang yang kita geluti, skill yang kita kuasai, seakan-akan nggak bisa relate dengan orang yang baru memulai. Akhirnya kita mau mengajarkan semuanya, kita mau tulis sebanyak mungkin di ebook kita mau ajarkan segala halnya di course kita, yang mana ini banyak sekali kelemahannya. Ketika kita menghujani banyak sekali informasi dan pengetahuan, justru kita jahat ke customer kita, ke murid kita. Mereka jadi bingung harus belajar dari mana dulu. Kalau banyak banget, mereka jadi nggak punya waktu untuk menyelesaikan semuanya. Justru kemampuan seorang infopreneur yang handal adalah bisa memilih mana yang penting, mana yang diajarkan yang benar-benar akan mengubah audiens mereka. Dan manfaatnya apa? Ya buat kita nggak perlu produksi konten sebanyak itu. Kalau bisa mencapai hasil yang sama, e-course 10 video lebih bagus daripada e-course 30 video, lebih bagus daripada e-course 100 video. Kalau bisa mencapai hasil yang sama. Jadi pikirkan bahwa setiap video, setiap kontennya, setiap materinya itu ada maknanya, ada alasannya hadir di sana. Bukan hanya sekedar ngajarin, oh aku pengen audiensku tahu ini. Enggak. Maka dalam membuat e-course, e-book, dan produk digital lainnya, kita perlu benar-benar paham apa saja yang mau kita bahas. Dan ini dimulai dengan mengetahui judul yang tepat dari topik yang tepat. Ketika kita mau bikin e-book, e-course, training, webinar, coaching, dan lain-lain, pastikan menyelesaikan cukup satu masalah spesifik. Ketika awal aku pengen bikin course tentang produktivitas, aku berharap punya satu course produktivitas yang benar-benar lengkap. Semua topik ada di sana, manajemen waktu, manajemen energi, manajemen fokus, membentuk habit, konsistensi, mengenal rasa malas, belajar efektif, membaca cepat, second brain, mengenal diri, tahu tujuan hidup. Aku berharap ada satu course yang semuanya ada di situ. Akibatnya apa? Akibatnya pasti course-nya panjang sekali, pasti course-nya banyak sekali videonya, dan orang nggak akan menyelesaikan. Mungkin butuh puluhan ratusan jam untuk menyelesaikan course tersebut, tapi nggak guna, karena orang juga nggak beresin. Akhirnya aku memilih untuk mempartisi, hanya untuk manajemen waktu saja, hanya untuk manajemen fokus saja. Masing-masing course-nya beda, sehingga orang bisa selesaikan, umumnya 30 hari PS, dan kalau di total mungkin sekali duduk bisa 5 jam tulis. Itu aja saudara udah relatif panjang. Tapi dengan kita memecah-mecahnya seperti itu, kita akan tahu ini course buat apa. Dan kalau seperti itu, orang akan bisa akses dengan harga lebih murah karena kontennya lebih sedikit ya. Kita bisa jualin course lainnya setelah orang selesai ikut course yang pertama. Lebih banyak cuan yang kita dapatkan. Kalau misalnya ada orang yang mau ambil 1 course aja kita dapat cuan, kalau ada orang yang mau ambil 10 course dapat cuan lebih banyak. Orang jadi selesaikan course-nya, audiens kita jadi benar-benar belajar, jadi benar-benar dapat intinya dan benar-benar bertransformasi. Maka PR-nya adalah kita perlu bikin mind map dari topik utama kita yang kita bahas di konten. Apa-apa saja masalah-masalah spesifiknya. Contoh, masalah spesifik di audiens aku adalah terdistraksi. Maka aku akan buatkan course khusus fokus manajemen saja untuk menyelesaikan masalah distraksi. Masalahnya malas nunda-nunda. Aku bikin course tentang anti procrastination saja. Masalahnya adalah nggak punya cara manage waktu yang terstruktur. Ya udah, fokus manage waktu saja. Jadi setiap course, setiap produk digital, setiap produk informasi hanya menyelesaikan satu masalah spesifik, dan itu kamu buat mind map-nya. Buat peta pikirannya, kira-kira problemnya apa saja, dan problem itu disebabkan oleh apa saja, jadikan itu materi-materi course kamu atau ebook kamu. Semoga sekarang kamu udah bisa paham, kamu bikin produk tentang apa, kamu bikin course tentang apa, dan kamu punya bayangan apa sih yang harusnya kamu lakukan ketika membuat ide produk, ketika membuat topik untuk produk informasi kamu. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya.